Dihina dan direndahkan hanya karena datang melamar dengan motor butut. Seorang pemuda tulus harus menelan pil pahit ketika calon mertuanya yang angkuh memberinya syarat mustahil. Harus memiliki mobil mewah Eropa jika ingin menikahi putrinya. Namun, sang calon mertua tidak pernah tahu bahwa di balik penampilan sederhana pemuda itu, tersembunyi sebuah rahasia besar yang akan membalikan dunia mereka. Ucapannya yang sombong akan berbalik menjadi tamparan keras yang menampar wajahnya sendiri. Bagaimana mungkin nasib keluarga kaya raya itu justru berada di genggaman tangan pemuda yang mereka hina? Selamat datang di Ken Arok Productions, tempat di mana cerita-cerita kehidupan yang tak terduga akan menggetarkan hati Anda. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, yuk luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like, dan jangan ragu untuk komen di bawah. Kita doakan bersama-sama, bagi saudara-saudari sekalian yang sudah subscribe, semoga hidupnya selalu dilimpahi rezeki yang berkah, diberikan kesehatan yang tiada tara, kebahagiaan yang tak pernah putus, dan keberkahan di setiap langkahnya. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin ya Robbal Alamin. Boleh juga tulis di kolom komentar, kalian sedang menonton dari daerah mana saja? Dari belahan dunia manapun itu, kita jalin silaturahmi. Insya Allah, doa baik yang kita panjatkan bersama bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Di belantara beton Jakarta, di mana gedung-gedung pencakar langit seolah berlomba menyentuh awan, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Penampilannya jauh dari kesan mewah. Kemeja sederhana yang lengannya sering ia gulung hingga siku, celana bahan yang warnanya sudah sedikit memudar, dan sebuah motor metik yang setia menemaninya membelah kemacetan ibu kota yang tak kenal ampun. Bagi banyak orang, Raffi hanyalah satu dari jutaan wajah pekerja biasa yang berjuang mengadu nasib di kota yang keras ini. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan, sebuah pekerjaan yang menuntut ketelitian namun tak memberinya sorotan kemewahan. Namun, di balik kesederhanaannya itu, Raffi memiliki hati yang luar biasa kaya. Hati yang tulus, sabar, dan penuh dengan cinta untuk seorang gadis bernama Siska. Siska adalah kebalikannya. Ia adalah putri tunggal dari keluarga Wijoyo yang terpandang. Lahir dengan sendok perak di mulutnya, hidup dalam kemewahan, dan tak pernah merasakan sulitnya mengejar bus kota atau panasnya sengatan matahari di jalanan. Pertemuan mereka terjadi bukan di lobi hotel bintang 5 atau di acara pesta glamor, melainkan di sebuah toko buku tua yang nyaris terlupakan di sudut kota. Siska, yang jiwanya merasa jenuh dengan dunia materialistis keluarganya, menemukan kedamaian di antara tumpukan buku. Di sanalah ia bertemu Raffi, yang juga sedang mencari ketenangan dari hiruk-pikuk pekerjaannya. Obrolan ringan tentang penulis favorit menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia mereka yang begitu berbeda. Sejak saat itu, benih-benih cinta mulai tumbuh. Hubungan mereka adalah sebuah oase di tengah padang pasir kesibukan Jakarta. Mereka tidak berkencan di restoran mahal yang harganya selangit. Kebahagiaan mereka justru terukir di tempat-tempat sederhana. Sepiring ketoprak yang dinikmati di bangku taman, berjalan kaki menyusuri trotoar kota di sore hari sambil berbagi es teh manis, atau sekadar duduk di tepi danau sambil memandang senja yang perlahan tenggelam. Bagi Siska, momen-momen inilah yang terasa jauh lebih nyata dan berharga daripada makan malam mewah yang penuh kepura-puraan di lingkungan keluarganya. Bersama Raffi, ia bisa menjadi dirinya sendiri, tertawa lepas tanpa perlu menjaga citra. Raffi mencintai Siska dengan segenap hatinya, tulus tanpa pamrih. Ia tak pernah sekalipun memandang harta yang dimiliki keluarga Siska. Baginya, Siska adalah Siska, gadis dengan senyum paling meneduhkan dan tawa paling renyah yang pernah ia dengar. Begitu pula Siska, ia melihat ketulusan yang murni di mata Raffi. Ia melihat sosok pria pekerja keras, bertanggung jawab, dan memiliki impian yang sederhana namun mulia, membangun keluarga kecil yang bahagia. Di tengah kepungan pria-pria kaya yang mendekatinya hanya untuk status, Raffi adalah udara segar yang ia hirup dalam-dalam. Ikatan mereka semakin kuat dari hari ke hari, dijalin oleh kepercayaan dan pengertian, sebuah benteng cinta yang mereka pikir cukup kuat untuk menghadapi badai apapun. Hingga suatu hari, Raffi merasa inilah saatnya. Ia telah memantapkan hatinya, mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Ia ingin menjadikan Siska sebagai pelabuhan terakhirnya, teman hidupnya hingga akhir hayat. Dengan cincin sederhana yang ia beli dari hasil tabungannya, Raffi bertekad akan mendatangi istana megah keluarga Wijoyo
untuk meminta izin meminang sang putri. Ia tahu jalannya tak akan mudah, namun kekuatan cintanya pada Siska memberinya keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Sedikitpun ia tak menyangka bahwa di balik gerbang tinggi itu, sebuah ujian yang akan mengoyak hatinya telah menanti. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga keemasan, seolah merestui langkah besar yang akan diambil oleh Raffi. Dengan kemeja terbaik yang telah ia setrika licin-licin, dan seikat bunga lili putih kesukaan Siska terikat di jok belakang motornya, Raffi memantapkan hati. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara harapan dan kegugupan yang wajar. Setiap putaran roda motor metiknya terasa seperti detik-detik yang membawanya mendekati gerbang penentuan. Semakin dalam ia memasuki kawasan perumahan elit tempat Siska tinggal, semakin kontras pemandangan di sekelilingnya. Rumah-rumah megah bak istana berdiri angkuh di balik pagar-pagar tinggi, jalanan beraspal mulus tanpa satupun lubang, dan udara terasa lebih sejuk dinaungi pepohonan rindang yang terawat sempurna. Deru motornya terasa begitu sederhana, nyaris tak terdengar di antara keheningan kemewahan itu. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah gerbang raksasa berwarna hitam legam dengan ukiran rumit. Di baliknya, berdiri sebuah bangunan dua lantai yang arsitekturnya bergaya Eropa klasik, dikelilingi taman yang hijau dan tertata rapi. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah sebuah pernyataan status. Raffi menarik napas dalam-dalam sebelum menekan bel. Seorang satpam berseragam gagah membukakan gerbang kecil, memandangnya dengan tatapan menyelidik dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah menilai kelayakannya untuk menginjakan kaki di halaman itu. Setelah menyebutkan tujuannya, ia dipersilakan masuk dan diarahkan ke pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid setinggi 3 meter. Pintu itu dibuka oleh seorang asisten rumah tangga yang kemudian mengantarnya ke ruang tamu. Raffi seolah memasuki dunia yang berbeda. Lantai marmer berkilauan memantulkan cahaya dari lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal dan perabotan berdesain mewah tertata dengan sempurna. Di salah satu sofa besar, duduklah Siska, yang langsung berdiri dengan senyum cemas menyambutnya. Namun, senyum itu sedikit meredup saat ia melihat kedua orang tuanya yang duduk di seberangnya. Di sanalah Raffi melihatnya untuk pertama kali secara langsung. Pak Suryo Wijoyo, seorang pria parubaya dengan setelan jas rumah yang rapi, rambutnya yang mulai memutih tersisir klimis ke belakang. Tatapan matanya tajam dan dingin, seperti seorang elang yang sedang mengamati mangsanya. Di sampingnya, duduk Bu Ratna, Ibu Siska. Ia tampak anggun dengan gaun elegannya, namun ada gurat keresahan di wajahnya. Ia hanya melempar senyum tipis yang terasa kaku ke arah Raffi, seolah tak berani menunjukkan kehangatan di hadapan suaminya. Suasana di ruangan itu terasa berat dan dingin, jauh berbeda dari kehangatan cinta yang selalu Raffi rasakan saat bersama Siska. Jadi, ini yang namanya Raffi? Suara Pak Suryo memecah keheningan. Suaranya berat dan penuh wibawa, namun nadanya terdengar datar, tanpa sedikit pun keramahan. Selamat sore, Om, Tante. Saya Raffi, jawab Raffi sambil menangkupkan kedua tangan di depan dada, mencoba bersikap sesopan mungkin. Pak Suryo tidak membalas sapaannya. Matanya justru bergerak perlahan, memindai penampilan Raffi. Dari sepatu pantofelnya yang bukan merek ternama, celana bahannya, hingga kemeja yang ia kenakan. Penilaian itu terasa begitu telanjang, membuat Raffi merasa seperti terdakwa di pengadilan. Setelah hening beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Raffi, dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, mengutarakan maksud dan tujuannya. Ia berbicara tentang perasaannya yang tulus kepada Siska, tentang niat baiknya untuk menjalin hubungan yang serius dan diridho. Maksud kedatangan saya kemari? Raffi berhenti sejenak, melirik Siska yang menatapnya penuh harap, adalah untuk meminang putri Om dan Tante, Siska. Kalimat itu menggantung di udara. Bu Ratna tampak terkejut, sementara Siska menahan napasnya. Pak Suryo hanya diam. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa, melipat kedua tangannya di dada, dan sebuah senyum tipis yang penuh cemooh terukir di bibirnya. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, niat baik Raffi yang datang dengan hati tulus, kini berdiri di hadapan sebuah tembok kesombongan yang menjulang tinggi, siap untuk menghancurkannya berkeping-keping. Keheningan yang pecah setelah Raffi mengutarakan niatnya terasa lebih menusuk daripada kebisingan manapun. Senyum cemooh di wajah Pak Suryo akhirnya berubah menjadi tawa. Bukan tawa lepas yang hangat,
melainkan tawa pendek, sinis, dan penuh penghinaan yang keluar dari tenggorokannya. "Hah? Meminang?" ucapnya, seolah kata itu adalah lelucon paling menggelikan yang pernah ia dengar. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Raffi dengan sorot mata yang merendahkan. Anak muda, keberanianmu memang luar biasa, tapi sepertinya logikamu tidak ikut serta datang kemari." Siska, yang duduk di samping Raffi, langsung bereaksi. "Ayah, tolong jangan bicara seperti itu," pintanya dengan suara bergetar. Namun, Pak Suryo mengangkat satu tangannya, sebuah isyarat mutlak yang langsung membungkam putrinya. Matanya tak pernah lepas dari Raffi. "Biar ayah yang bicara," desisnya pada Siska, sebelum kembali fokus pada Raffi. "Baik, Raffi. Kamu mau meminang anak saya? Pertanyaan saya sederhana. Apa yang bisa kamu tawarkan pada putri saya? Kehidupan seperti apa yang akan kamu berikan? Kemewahan yang sudah ia nikmati sejak lahir, apa bisa kamu jamin?" Raffi mencoba menjawab dengan tenang, menjaga martabatnya yang tersisa. "Saya mungkin tidak bisa menawarkan kemewahan yang sama, Om. Tapi saya menawarkan cinta yang tulus, tanggung jawab penuh, dan saya akan bekerja sekeras yang saya bisa untuk membahagiakannya." "Cinta? Tanggung jawab?" Pak Suryo memotong dengan cepat, melambaikan tangannya di udara seolah mengusir kata-kata tak berguna. "Jangan bicara omong kosong di depan saya. Cinta tidak bisa membayar tagihan kartu kredit. Tanggung jawab tidak bisa membeli liburan ke Eropa. Sekarang jawab saya dengan jujur." Ia berhenti sejenak, tatapannya semakin tajam. "Saya lihat dari jendela tadi. Kamu datang ke istana saya ini, naik apa?" Pertanyaan itu, meskipun sederhana, terasa seperti sebuah pukulan telak bagi Raffi. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Siska menatap ayahnya dengan pandangan memohon, sementara Bu Ratna hanya bisa menunduk, tak berani ikut campur. Dengan suara yang sedikit tertahan, Raffi menjawab, Saya naik motor, Om." "Motor?" Pak Suryo meninggikan suaranya. Kali ini ia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Ia berdiri dari sofa empuknya dan berjalan mondar-mandir seperti singa di dalam kandang. "Kau dengar itu, Ratna? Calon menantu kita datang melamar dengan sebuah motor. Ya Tuhan, apa kata dunia nanti? Apa kata rekan-rekan bisnisku jika mereka tahu Putri Suryo Wijoyo dipinang oleh seorang pengendara motor?" Ia berhenti tepat di depan Raffi, menunjuk wajahnya dengan jari telunjuk. "Dengar ya, anak muda, dan dengarkan baik-baik karena saya tidak akan mengulanginya. Keluarga ini punya standar. Kami punya martabat yang harus dijaga." Ia berbalik dan menunjuk ke arah garasi yang pintunya terbuat dari kaca, di mana siluet beberapa mobil mewah samar-samar terlihat. Standar keluarga Wijoyo itu bukan cuma sekadar punya atap di atas kepala, tapi juga 4 roda yang melambangkan kehormatan. "Mengerti?" Napasnya memburu karena amarah yang dibuat-buat. "Jadi, kalau kamu mau melamar anak saya, Siska, minimal kamu harus punya mobil mewah sekelas Eropa. Datang lagi kemari dengan sebuah Mercy atau BMW, baru kita bisa bicara. Jangan pernah berharap bisa bersanding dengan putri saya kalau standarmu masih sebatas aspal panas, debu jalanan, dan 2 roda butut." Dunia seakan runtuh di sekitar Raffi. Hinaan itu begitu telanjang, begitu kejam. Siska tak kuasa menahan air matanya. "Ayah, cukup. Aku nggak peduli semua itu. Aku cinta Raffi apa adanya." "Diam kamu, Siska," bentak Pak Suryo, wajahnya memerah. "Masuk ke kamarmu. Kamu masih terlalu hijau untuk mengerti arti sebuah kehidupan yang layak." Siska menangis, ditarik perlahan oleh ibunya untuk menuruti perintah sang ayah. Kini, tinggallah Raffi seorang diri di ruang tamu yang terasa seperti arena penghakiman itu. Pak Suryo menatapnya dengan pandangan final. Pertemuan selesai. Pintu keluarnya ada di sebelah sana. Jangan kembali lagi sebelum kamu bisa memarkir mobil Eropa di halaman rumah saya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raffi bangkit. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun di dalam matanya, ada sesuatu yang menyala. Bukan api kemarahan yang membabi buta, melainkan bara tekad yang dingin dan membara. Ia berjalan keluar melewati pintu kayu raksasa itu. Suara pintu yang ditutup di belakangnya terdengar begitu keras,
seperti sebuah vonis yang baru saja dijatuhkan untuknya. Di atas meja ruang tamu, seikat bunga lili putih yang ia bawa, tergeletak sendirian, menjadi saksi bisu atasnya tulus yang baru saja diinjak-injak tanpa ampun. Malam telah sepenuhnya menelan sisa-sisa senja di langit Jakarta. Raffi mengendarai motornya tanpa tujuan yang jelas. Lampu-lampu jalanan, papan reklame digital yang berkelip, dan gedung-gedung tinggi yang bermandikan cahaya seolah menjadi saksi bisu atas hatinya yang remuk. Hinaan Pak Suryo terus terngiang di telinganya. Setiap kata terasa seperti sayatan belati yang menggores harga dirinya. Wajah Siska yang berlinang air mata terbayang jelas, menambah perih di dadanya. Angin malam yang menerpa wajahnya terasa dingin, namun tak sedingin perlakuan yang baru saja ia terima di rumah megah itu. Seorang pemuda yang datang dengan niat suci, pulang dengan membawa luka menganga. Banyak pria mungkin akan patah arang dalam kondisi seperti ini. Mungkin akan menyerah, mengutuk nasib, dan menerima kenyataan pahit bahwa cinta terkadang memang harus takluk pada tembok status sosial yang menjulang. Namun, Raffi berbeda. Saat ia berhenti di sebuah jembatan layang, memandang lautan lampu kota yang terhampar di bawahnya, sesuatu di dalam dirinya berubah. Rasa sakit itu tidak memadamkan apinya, justru membakarnya lebih besar. Kepedihan itu tidak membuatnya lemah, melainkan mengubahnya menjadi baja. Kepalan tangannya yang terkepal erat di stang motor bukan lagi pertanda putus asa, melainkan sebuah sumpah tanpa suara. Wajahnya yang tadinya basah oleh kekecewaan, kini mengeras. Tatapan matanya yang sendu berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Malam itu, Raffi memutuskan, ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan. Ia menyalakan kembali mesin motornya, namun kali ini tujuannya jelas. Ia tidak pulang ke rumah susun sederhana, atau kamar kos sempit, seperti yang mungkin dibayangkan oleh Pak Suryo. Motor metik itu ia arahkan menuju sebuah kawasan apartemen paling prestisius di jantung kota. Sebuah menara kaca yang menjulang angkuh, di mana para miliarder dan ekspatriat kelas atas tinggal. Petugas keamanan di gerbang utama yang tadinya berwajah sangar, langsung berubah sikap saat melihatnya. Mereka memberi hormat dengan sigap dan membukakan palang pintu otomatis. "Selamat malam, Pak Raffi," sapa mereka dengan nada penuh takzim. Raffi memarkir motornya di sebuah area parkir khusus, lalu berjalan menuju lift pribadi yang langsung membawanya ke lantai paling atas, penthouse. Saat pintu lift terbuka, ia melangkah masuk bukan ke dalam sebuah unit apartemen biasa, melainkan sebuah kediaman mewah yang luasnya mungkin melebihi separuh luas rumah Pak Suryo. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang gemerlap. Perabotan minimalis modern dari desainer ternama tertata apik di atas lantai marmer Italia. Di ruang tengah, seorang pria yang berpakaian rapi sedang menunggunya. Dia adalah Arman, sahabat sekaligus manajer operasional kepercayaan Raffi. "Bagaimana, Vi? Lancar?" tanya Arman penuh harap. Raffi melepas jaketnya dan melemparnya ke sofa kulit. Ia berjalan ke arah bar mini, menuangkan segelas air putih, dan meneguknya dalam sekali tegukan. Ia lalu menatap Arman dengan pandangan dingin yang belum pernah dilihat sahabatnya itu sebelumnya. "Dia ingin aku punya mobil mewah Eropa dulu, men. Baru aku boleh bicara soal pernikahan," jawab Raffi, suaranya datar namun syarat dengan tekanan. Arman terbelalak, lalu tertawa tak percaya. "Apa? Dia bilang begitu, kepadamu? Kepada seorang Raffi Aditama?" Arman menggelengkan kepalanya. Orang tua itu benar-benar tidak tahu siapa yang baru saja ia hina. Pemilik jaringan showroom mobil impor terbesar dan termewah se-Jakarta, diminta untuk membeli sebuah mobil Eropa? Ironi macam apa ini? Raffi tersenyum tipis, senyum yang tak mencapai matanya. "Dan itulah intinya, men. Inilah alasan mengapa aku melakukan semua ini. Aku lelah dikelilingi orang-orang yang hanya melihatku sebagai mesin uang. Aku ingin menemukan seseorang yang tulus, yang bisa melihatku sebagai Raffi, bukan sebagai CEO Aditama Motors. Dan Siska, dia telah membuktikannya. Dia mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa." Ia berjalan menuju jendela kaca raksasa, menatap kerlip lampu kota di bawah sana. "Pak Suryo ingin permainan? Baik, aku akan bermain dengannya. Tapi kita akan bermain dengan caraku." Matanya menyipit, memantulkan cahaya kota yang tak pernah tidur.
Aku tidak akan langsung membuka kartuku. Aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Aku akan membuatnya melihat sendiri betapa kecil dan sombongnya dunia yang ia banggakan itu. Malam itu, di puncak tertinggi Jakarta, sebuah rencana besar mulai disusun. Bukan rencana balas dendam, tapi sebuah skenario untuk menampar kesombongan dengan kenyataan. Dan sang sutradara dari sandiwara ini adalah pemuda sederhana yang baru saja mereka usir dari pintu depan rumah mereka. Langit Jakarta yang tadinya kelam di mata Raffi, kini terlihat berbeda dari jendela penthouse-nya. Bukan lagi sebagai saksi bisu atas lukanya, melainkan sebagai papan catur raksasa di mana ia akan memulai permainannya. Langkah pertamanya bukanlah tentang uang atau strategi bisnis, melainkan tentang hati. Tentang satu-satunya hati yang harus ia jaga di tengah badai yang akan ia ciptakan sendiri. Ponsel di genggamannya terasa berat saat ia mencari satu nama, Siska sayang. Ia tahu gadis itu pasti sedang hancur hatinya. Mungkin menangis sendirian di dalam kamar mewahnya yang terasa seperti sangkar emas. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum sebuah isakan pelan menjawab panggilannya. Raffi? Suara Siska terdengar parau dan serak. Hati Raffi teriris mendengarnya. Siska, sayang, dengarkan aku, ucap Raffi dengan suara yang lembut namun tegas, mencoba menyalurkan kekuatan melalui getaran suaranya. Jangan menangis. Air matamu terlalu berharga untuk jatuh karena kesombongan. Aku mohon, jangan menyerah pada hubungan kita. Tapi ayah. Isak Siska. Kamu dengar sendiri apa yang dia katakan. Itu mustahil, Raffi. Itu tidak adil. Aku tahu, jawab Raffi. Dan aku tidak akan membiarkan ketidakadilan itu menang. Dengar, aku punya rencana. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan membuktikan pada ayahmu bahwa aku pantas untukmu. Tapi aku butuh kamu percaya padaku. Sepenuhnya. Apapun yang kamu lihat atau dengar nanti, aku mohon, pegang erat kepercayaanmu padaku. Bisakah kamu melakukannya untukku? Untuk kita? Ada jeda hening di seberang telepon, hanya terdengar tarikan napas Siska yang mencoba menenangkan diri. Lalu, dengan suara yang lebih mantap, ia menjawab, aku percaya padamu, Raffi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Aku akan menunggumu. Jawaban itu adalah bahan bakar yang dibutuhkan Raffi. Setelah menutup telepon, ia berbalik menatap Arman yang sejak tadi dia mengamati. Wajah Raffi kini dihiasi sebuah senyum misterius. Men, panggung sudah siap. Saatnya aktor utama mulai beraksi. Apa rencanamu, Vi? Tanya Arman, penasaran. Sederhana, jawab Raffi sambil berjalan mengambil sebuah tablet canggih dari atas meja. Ia membuka beberapa profil perusahaan. Pak Suryo ingin aku bekerja keras untuk membeli mobil mewah, bukan? Aku akan tunjukkan padanya, kerja keras, versiku. Aku butuh pekerjaan sampingan. Sesuatu yang terlihat berat, melelahkan, dan pastinya, jauh dari kesan mewah. Ia berhenti pada sebuah logo perusahaan logistik kecil yang sebenarnya merupakan salah satu anak perusahaan miliknya, yang ia gunakan untuk pengiriman suku cadang antar showroom. Aku akan menjadi kurir. Kurir pengantar barang. Arman nyaris tersedak ludahnya sendiri. Kurir? Kamu serius? Raffi Aditama, seorang kurir? Tentu saja, sahut Raffi. Ini peran yang sempurna. Aku butuh seragam yang sudah sedikit usang, sebuah boks pengiriman untuk dipasang di belakang motorku, dan daftar pengiriman fiktif setiap hari yang bisa kau atur. Pastikan beberapa rute pengirimanku melewati kantor Pak Suryo atau sekitaran rumahnya. Kita harus memastikan, usaha kerasku, ini terlihat oleh mata-mata beliau. Malam itu juga, sandiwara akbar ini mulai dipersiapkan. Arman, dengan segala sumber dayanya, dengan cepat menyiapkan semua properti yang dibutuhkan. Keesokan harinya, sebuah transformasi luar biasa terjadi. Pria yang biasa mengenakan setelan jas puluhan juta rupiah, kini memakai jaket lusuh berlogo perusahaan kurir. Pria yang biasa memegang kemudi mobil sport seharga miliaran, kini menaiki motor metiknya yang kini dilengkapi boks besar di belakangnya. Wajahnya sengaja ia biarkan sedikit kusam, rambutnya ia buat sedikit berantakan. Ia tampak persis seperti ribuan pejuang jalanan lainnya di Jakarta.
Dan pertunjukan pun dimulai. Raffi memulai pekerjaan barunya dengan penuh totalitas. Ia berkeliling di bawah terik matahari, mengantar paket-paket kosong ke alamat-alamat fiktif. Ia sengaja berhenti untuk makan siang di warteg kecil di seberang gedung kantor Wijoyo Group, memastikan dirinya terlihat oleh satpam atau karyawan di sana. Ia bahkan pernah dengan tidak sengaja berpapasan dengan mobil Pak Suryo di sebuah lampu merah, menundukkan kepala seolah malu dan lelah. Sandiwara ini baru saja mengangkat tirainya. Setiap tetes keringat palsu, setiap raut wajah lelah yang ia pasang, adalah bagian dari skenario besar untuk memberikan pelajaran paling berharga bagi sang calon mertua yang angkuh. Sementara Raffi sedang berakting di bawah panasnya aspal Jakarta, memerankan bidak prajurit rendahan di papan catur kehidupannya sendiri, sang jenderal setianya, Arman, justru sedang duduk di singgasana pusat komando. Jauh dari debu jalanan dan warung Tegal, dunia Arman adalah Menara Kaca Aditama Motors. Sebuah kantor pusat yang megah, di mana lantai granitnya lebih mengkilap dari cermin, aroma kopi premium dan parfum mahal bercampur di udara, dan kesibukan di dalamnya berdetak dalam irama triliunan rupiah. Disinilah Arman memainkan perannya, peran yang tak kalah penting, menjadi tangan kanan, mata, telinga, sekaligus benteng pertahanan bagi sang raja yang sedang menyamar. Pagi itu, Arman memimpin rapat dewan direksi. Di hadapannya duduk para manajer senior, kepala divisi, dan pakar otomotif. Mereka semua menatap Arman dengan penuh hormat dan sedikit gentar. Mereka mengenalnya sebagai seorang pemimpin yang brilian, tegas, dan tangan dinginnya mampu membuat keputusan bernilai miliaran dalam sekejap. Di layar proyektor raksasa di belakangnya, terpampang gambar sebuah hypercar edisi terbatas dari Italia, yang hanya diproduksi 50 unit di seluruh dunia. Kita hanya mendapat alokasi 2 unit untuk pasar Asia Tenggara, ujar Arman dengan suara tenang namun penuh otoritas. Dan daftar tunggu VVIP kita sudah mencapai 20 nama. Saya mau strategi penjualan yang eksklusif dan mampu memaksimalkan keuntungan serta citra perusahaan. Saya beri waktu sampai jam 3 sore. Perintahnya singkat, jelas, dan tak terbantahkan. Para direksi mengangguk patuh. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa bos besar mereka, pemilik sejati dari semua kemewahan ini, pada saat yang sama mungkin sedang menyeka keringat di dahi sambil mengantarkan paket berisi dokumen fotokopian. Bagi Arman, ini adalah dualisme yang menggelikan sekaligus mengagumkan. Ia harus memastikan kerajaan bisnis Raffi tidak hanya berjalan, tetapi terus melesat maju, sementara sang raja sedang berjuang dalam pertempuran pribadinya. Ponselnya yang khusus untuk berkomunikasi dengan Raffi bergetar. Ia memberi isyarat pada asistennya untuk menunda rapat sejenak, lalu berjalan ke sudut ruangannya yang berdinding kaca, menatap pemandangan kota. "Gimana, Vi? Panas di luar?" Sapanya dengan nada santai, kontras dengan suasana tegang rapat barusan. Terdengar suara Raffi di seberang, sedikit terengah-engah, diselingi deruk knalpot motor lain. "Lumayan, men. Bikin kulit jadi eksotis," canda Raffi. "Dengar, aku butuh penyesuaian rute untuk besok. Aku dengar dari Siska, ayahnya sering main golf di Pondok Indah setiap Rabu pagi. Atur, paket, untukku ke alamat di dekat sana sekitar jam 10. Arman tersenyum tipis. Sang aktor utama benar-benar menjiwai perannya. "Siap, laksanakan, bos." "Rute Pondok Indah disiapkan," jawabnya dengan nada formal yang dibuat-buat, seolah bicara pada kurir sungguhan. "Oh ya, sekadar info, paket dari Jerman yang edisi terbatas sudah mendarat dengan selamat di pelabuhan. Butuh penanganan khusus." "Bagus. Urus semuanya, men. Kamu tahu apa yang harus dilakukan," balas Raffi. Paket dari Jerman adalah kode mereka untuk mobil sport langka pesanan seorang konglomerat ternama. Panggilan pun berakhir. Arman kembali menatap ruang rapat. Ia melihat kemewahan, kekuasaan, dan mesin uang yang terus berputar. Lalu ia membayangkan sahabatnya di jalanan, dengan jaket kusam dan motor bututnya. Arman menggelengkan kepala pelan. Orang-orang di ruangan ini mungkin berpikir dialah sang pengendali. Mereka tidak tahu, pengendali sesungguhnya sedang berjuang bukan untuk triliunan rupiah, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih tak ternilai, ketulusan cinta. Dan peran Arman dalam sandiwara ini adalah memastikan, saat sang raja kembali untuk mengklaim tahtanya,
kerajaannya masih berdiri kokoh, bahkan lebih megah dari sebelumnya. Dia adalah sang sutradara di balik tirai, memastikan setiap properti, setiap dialog, dan setiap adegan berjalan sempurna untuk pertunjukan puncak yang akan segera tiba. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Sandiwara Raffi berjalan dengan sempurna di bawah terik matahari, sementara di Menara Gadingnya, Arman terus memutar roda bisnis triliunan rupiah. Namun, di kediaman Wijoyo, suasana justru semakin keruh. Pak Suryo, yang merasa telah berhasil menyingkirkan Raffi dari pandangan, kini memulai langkah selanjutnya, mencari pengganti yang menurutnya sepadan untuk Siska. Ia tak ingin memberi celah sedikit pun bagi kurir motor itu untuk kembali. Suatu malam, ia menggelar makan malam mewah di rumahnya. Bukan pesta besar, melainkan pertemuan yang diatur secara khusus. Tamu kehormatannya adalah Dion, putra tunggal dari rekan bisnisnya, seorang importir baja yang kekayaannya nyaris menyaingi Pak Suryo sendiri. Dion adalah antitesis dari Raffi. Ia datang mengendarai mobil sport Italia berwarna merah menyala yang suara knalpotnya saja sudah cukup untuk membangunkan seluruh kompleks perumahan. Penampilannya necis dari ujung rambut yang ditata dengan pomade mahal, hingga sepatu kulit buaya yang berkilauan. Setiap gerak-geriknya memancarkan arogansi, dan setiap kalimatnya selalu terselip pameran kekayaan. Siska dipaksa oleh ayahnya untuk berdandan dan menemani mereka makan malam. Gadis itu menurut dengan hati yang teramat berat. Ia duduk di meja makan yang penuh dengan hidangan mewah, namun seleranya seolah mati. Ia merasa seperti boneka pajangan yang sedang dilelang oleh ayahnya sendiri. Hahaha, lihat mobil barumu itu, Dion. Benar-benar gagah, puji Pak Suryo dengan tawa berdebar-debar. Ayahmu pasti bangga punya anak sesukses kamu di usia muda. Dion tersenyum angkuh, sambil memutar-mutar kunci mobilnya di jari. Ah, ini hanya mainan biasa, Om. Kebetulan kemarin baru closing deal besar, jadi sekadar hadiah untuk diri sendiri. Jawabnya, seolah membeli mobil seharga miliaran adalah hal sepele. Pembicaraan terus berlanjut seputar saham, properti mewah di luar negeri, dan liburan eksotis. Siska hanya diam, sesekali menjawab pertanyaan dengan 1-2 patah kata. Pikirannya melayang pada Raffi. Ia membayangkan betapa lelahnya Raffi setelah seharian bekerja di jalanan, betapa sederhana namun hangatnya obrolan mereka di warung tenda, sangat jauh berbeda dengan percakapan kosong dan dangkal yang sedang ia dengarkan ini. Puncaknya, Pak Suryo dengan sengaja membawa nama Raffi ke dalam percakapan, hanya untuk merendahkannya di depan Dion. Kau tahu, Siska, ujarnya dengan nada menyindir, beberapa hari yang lalu Om tidak sengaja melihat siapa namanya itu? Ah, si Raffi. Kasihan sekali anak itu. Siang bolong, panas-panasan, wajahnya kusam penuh debu, sedang mengantar paket di depan kantor. Benar-benar pekerja keras memang, katanya, diakhiri dengan tawa kecil yang meremehkan. Tapi ya, kerja sekeras apapun, sampai kapan bisa membeli mobil seperti punya Dion ini? Mungkin sampai ubanan pun tidak akan sanggup. Dion ikut tertawa. Zaman sekarang cinta saja tidak cukup. Om, realistis saja. Mana ada perempuan yang mau diajak susah, kepanasan di atas motor? Cukup sudah. Kesabaran Siska habis. Ia meletakkan sendok dan garpunya dengan sedikit keras, menimbulkan bunyi denting yang membuat semua orang menoleh padanya. Wajahnya yang cantik memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah yang memuncak. Bagi Siska, pria yang bekerja keras dengan keringatnya sendiri di jalanan jauh lebih terhormat daripada pria yang hanya bisa menghabiskan uang orang tuanya untuk pamer. Ucap Siska dengan suara bergetar namun tegas. Matanya menatap tajam pada Dion, lalu beralih ke ayahnya. Dan ayah, tolong berhenti menghina Raffi. Ayah tidak tahu apa-apa tentang dia. Setelah mengatakan itu, Siska bangkit dari kursinya. Maaf, Siska tidak selera makan. Ia pun berbalik dan berjalan cepat menuju kamarnya, meninggalkan keheningan yang canggung di meja makan. Pak Suryo terperangah. Wajahnya mengeras karena marah dan malu di hadapan tamunya. Ia sama sekali tidak mengerti, sihir apa yang telah digunakan oleh kurir miskin itu, hingga putrinya berani membangkang seperti ini. Di dalam benaknya, ia semakin yakin bahwa ia harus mengambil tindakan yang lebih keras lagi untuk memisahkan Siska dari pengaruh Raffi, pria yang di matanya tak lebih dari sekadar debu jalanan ibu kota. Manusia seringkali lupa
bahwa roda kehidupan selalu berputar. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Dan bagi Pak Suryo Wijoyo, yang selama ini merasa nyaman bercokol di puncak tertinggi, ia tidak pernah menyadari bahwa putaran ke bawahnya akan terjadi begitu cepat dan begitu dahsyat. Di saat ia sibuk meremehkan perjuangan Raffi di jalanan, badai besar justru sedang terbentuk di jantung kerajaannya sendiri, Wijoyo Group. Proyek andalannya, mahakarya yang ia gadang-gadang akan menjadi monumen kesuksesannya, adalah sebuah menara apartemen super mewah bernama The Wijoyo Residence. Proyek ini berlokasi di area strategis Jakarta Selatan, dirancang untuk menjadi hunian vertikal paling prestisius di ibu kota. Semua tabungan, aset, dan bahkan sebagian pinjaman bank yang sangat besar telah ia curahkan ke dalam proyek ini. Baginya, The Wijoyo Residence bukan sekadar bisnis, melainkan sebuah penegasan status, sebuah warisan yang akan mengukuhkan nama keluarganya di jajaran elit Jakarta. Awalnya, semua berjalan mulus. Pembangunan pondasi selesai lebih cepat dari jadwal, dan penjualan unit di atas kertas laris manis diburu para investor. Pak Suryo semakin pongah. Setiap pagi ia datang ke lokasi proyek, berdiri dengan tangan di pinggang, memandang kerangka bangunan yang mulai menjulang dengan dada membusung. Ia merasa tak terkalahkan, seperti seorang raja yang sedang membangun istananya. Namun, malapetaka datang tanpa permisi. Awalnya hanya berupa masalah kecil, pasokan material yang mulai tersendat. Kontraktor utama yang ia percaya, PT Pilar Perkasa, selalu punya alasan. Hanya masalah administrasi di pelabuhan, Pak, atau cuaca buruk menghambat pengiriman, Pak Suryo. Pak Suryo, yang terlalu percaya diri, menelan semua alasan itu mentah-mentah. Kemudian, masalah menjadi lebih serius. Para pekerja konstruksi mulai melakukan mogok kerja, menuntut upah mereka yang sudah 3 bulan tidak dibayarkan oleh sang kontraktor. Pak Suryo murka. Ia menelepon Direktur PT Pilar Perkasa, namun panggilannya tidak dijawab. Ia mengirim email bernada keras, namun tak pernah ada balasan. Kepanikan mulai merayap di hatinya. Pukulan terakhir datang saat ia mendatangi kantor PT Pilar Perkasa yang megah di salah satu gedung perkantoran. Yang ia temukan hanyalah sebuah ruangan kosong. Perabotan telah diangkut, papan nama perusahaan telah dicopot. Mereka telah kabur. Lenyap ditelan bumi, membawa serta puluhan miliar rupiah uang muka proyek yang telah digelontorkan oleh Wijoyo Group. Seketika itu juga, dunia Pak Suryo runtuh. Proyek The Wijoyo Residence mangkrak total. Kerangka beton yang tadinya terlihat gagah, kini tampak seperti monumen kegagalan yang mencemoohnya setiap hari. Para investor yang sudah membeli unit mulai panik dan menuntut uang mereka kembali. Bank yang memberikan pinjaman mulai mengirim surat peringatan tunggakan cicilan. Berita tentang proyek gagal Wijoyo Group menyebar cepat di kalangan pebisnis, mencoreng reputasinya yang selama ini ia jaga seperti harta karun. Dari seorang pengusaha properti yang disegani, Pak Suryo berubah menjadi pesakitan. Ia mengurung diri di ruang kerjanya yang mewah, namun kini terasa sesak dan mencekam. Teleponnya tak henti-hentinya berdering, dipenuhi panggilan dari para penagih utang dan investor yang marah. Wajahnya yang dulu selalu angkuh, kini pucat pasi dan dihiasi kerutan stres. Ia berada di tubir jurang kebangkrutan. Pria yang pernah menuntut sebuah mobil mewah Eropa sebagai syarat pernikahan, kini justru terancam kehilangan segalanya, bahkan rumah yang ia tinggali. Dalam keputusasaannya, hanya ada satu jalan keluar yang tersisa. Menemukan investor baru, seorang dewa penyelamat yang bersedia menyuntikkan dana segar untuk menyelamatkan kapalnya yang sedang karam. Tapi siapa? Siapa yang mau menolong pengusaha yang reputasinya sudah hancur lebur? Harapan itu terasa begitu tipis, setipis benang yang nyaris putus. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka dunia bagi Pak Suryo Wijoyo. Setiap fajar yang menyingsing bukan lagi membawa harapan, melainkan membawa babak baru dari mimpi buruknya. Tidurnya tidak pernah nyenyak, selalu dihantui oleh bayangan kerangka bangunan yang mangkrak dan dering telepon dari para penagih utang. Pria yang dulunya berjalan dengan dagu terangkat dan dada membusung, kini lebih sering menunduk. Wibawanya luntur, digantikan oleh aura keputusasaan yang pekat. Ia mencoba menghubungi semua koneksinya, rekan-rekan bisnis yang dulu sering makan malam dan tertawa bersamanya. Namun, pintu-pintu yang dulu selalu terbuka untuknya, kini tertutup rapat. Sebagian menolak panggilannya,
sebagian lagi hanya memberinya simpati kosong tanpa tawaran bantuan. Di dunia bisnis yang kejam, tidak ada yang mau menyentuh kapal yang sudah jelas-jelas akan tenggelam. Ia terpaksa mulai menjual aset-aset pribadinya secara diam-diam. Sebuah lukisan mahal dari koleksinya, jam tangan mewah edisi terbatas, bahkan salah satu mobil sport di garasinya yang dulu sering ia banggakan. Namun, semua itu hanyalah seperti menimba air dari samudra dengan sebuah cangkir. Uang yang didapat hanya cukup untuk menambal lubang-lubang kecil, sementara lubang utama kebocorannya semakin membesar setiap hari. Kehancuran total hanya tinggal menunggu waktu. Di tengah keputusaasaannya yang paling dalam, saat ia sedang duduk termangu di ruang kerjanya yang terasa dingin, secercah informasi datang dari sumber yang tak terduga. Seorang penasihat keuangannya yang sudah tua dan setia, merasa iba melihat kondisi kliennya. Dalam sebuah pertemuan yang muram, sang penasihat berbisik tentang sebuah fenomena baru di lanskap investasi Jakarta. "Pak Suryo," ujarnya dengan nada hati-hati. Mungkin ini adalah sebuah pertaruhan besar. Tapi di saat seperti ini, pilihan kita tidak banyak. Pak Suryo mengangkat wajahnya yang lesu. "Apa maksudmu?" "Ada pemain baru di kota ini, Pak. Seorang investor muda yang pergerakannya sangat fenomenal. Tidak ada yang tahu banyak tentang dia, medianya pun sulit meliput. Dia sangat menjaga privasinya. Orang-orang di pasar modal menjulukinya Raja Otomotif Jakarta," bisik sang penasihat. Pak Suryo mengerutkan kening. "Otomotif? Apa hubungannya denganku? Aku butuh dana untuk properti, bukan untuk menjual mobil." "Itulah yang menarik, Pak," lanjut sang penasihat. "Baru sebulan terakhir ini, perusahaan induknya, Aditama Group, tiba-tiba membentuk divisi investasi baru yang fokusnya justru di luar otomotif. Dan sektor pertama yang mereka sasar adalah properti. Mereka sedang mencari proyek-proyek potensial yang sedang kesulitan untuk diakuisisi atau didanai kembali." Informasi itu seperti sengatan listrik bagi Pak Suryo. Sebuah perusahaan raksasa dari sektor otomotif, yang dipimpin oleh seorang jenius misterius, kini merambah ke properti. Ini adalah sebuah kebetulan yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ini adalah sebuah tali penyelamat yang terulur dari langit tepat saat ia akan tenggelam. "Siapa namanya? Bagaimana cara menghubunginya?" desak Pak Suryo, gairah hidupnya yang sempat padam kini menyala kembali. "Itu masalahnya, Pak. Dia hampir tidak pernah muncul di publik. Semua urusan dipegang oleh orang-orang kepercayaannya. Untuk mendapatkan jadwal pertemuan dengannya langsung, hampir mustahil. Tapi..." Sang penasihat berhenti sejenak, melihat kondisi proyek Bapak yang sudah setengah jalan. Mungkin, hanya mungkin, proposal Bapak bisa menarik perhatian mereka. Harapan. Itulah yang kini dimiliki Pak Suryo. Sebuah harapan liar yang menggantung pada sosok investor misterius yang tak pernah ia lihat wujudnya. Ia tidak peduli betapa sulitnya itu. Ia akan mengerahkan sisa-sisa tenaga dan koneksinya, mempertaruhkan segalanya hanya untuk satu kesempatan, sebuah pertemuan dengan sang Raja Otomotif Jakarta. Ia membayangkan akan bertemu dengan seorang konglomerat muda yang jenius, arogan, dan mungkin seusia Dion. Ia mulai menyusun proposal termanis yang pernah ia buat, siap untuk membungkuk serendah-rendahnya demi menyelamatkan kerajaannya. Sedikitpun ia tidak pernah membayangkan bahwa dewa penyelamat yang sedang ia puja-puja dalam benaknya adalah pemuda sederhana yang pernah ia hina dan usir dari rumahnya sendiri. Bagi Pak Suryo, nama, Aditama Group, dan julukan Raja Otomotif Jakarta, kini menjadi mantra yang ia ucapkan dalam hati setiap saat. Itu bukan lagi sekadar nama perusahaan, melainkan satu-satunya suar penyelamat di tengah lautan badai kebangkrutan yang siap menenggelamkannya. Ia mengerahkan seluruh sisa-sisa energinya untuk satu tujuan, mendapatkan pertemuan itu. Perjuangan ini terasa 100 kali lebih sulit daripada semua negosiasi bisnis yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Setiap hari, ia menyuruh sekretarisnya untuk menelepon kantor pusat Aditama Group. Hasilnya selalu sama. Panggilan itu hanya sampai di operator atau staf junior yang menjawab dengan kalimat-kalimat standar yang sopan namun dingin. "Maaf, jadwal pimpinan sangat padat." Atau, "Silakan kirimkan proposal Anda melalui email." Atau, "Kami akan menghubungi Anda jika pimpinan tertarik." Email proposal yang ia kirimkan, yang ia tulis dengan darah dan keringat hingga larut malam,
Terasa seperti lenyap ditelan lubang hitam digital, tanpa balasan, tanpa konfirmasi. Pak Suryo bahkan mencoba menggunakan jalur-jalur belakang yang dulu ia banggakan. Ia menghubungi beberapa kenalannya yang ia tahu merupakan kolektor mobil mewah, berharap mereka memiliki akses langsung ke sang pemilik Aditama Group. Namun hasilnya nihil. Mereka mungkin mengenal manajer showroom atau kepala penjualan, tapi tidak ada satupun yang pernah bertemu langsung dengan sang pemilik misterius itu. Tembok yang melindungi identitas sang raja otomotif benar-benar tebal dan tak tertembus. Frustrasi nyaris membuatnya gila. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya, seringkali membentak stafnya untuk hal-hal sepele. Kesombongannya telah berganti menjadi kepanikan yang akut. Ia bahkan tidak punya waktu lagi untuk mengurusi kehidupan putrinya atau memikirkan perjodohan Siska dengan Dion. Seluruh fokusnya tersedot pada satu nama, Aditama. Setelah hampir 2 minggu berusaha tanpa hasil dan nyaris menyerah, sebuah keajaiban kecil terjadi. Pagi itu, saat sekretarisnya dengan lesu melakukan panggilan rutin hariannya ke kantor Aditama Group, sesuatu yang berbeda terjadi. Panggilan itu tidak berhenti di operator. Entah karena keberuntungan atau karena memang sudah diatur dari balik layar, panggilan itu disambungkan ke asisten pribadi sang pimpinan. Sekretaris Pak Suryo, yang sudah hafal dengan penolakan, nyaris terlonjak dari kursinya. Dengan suara gugup, ia kembali menjelaskan maksud dan tujuannya. Wanita di seberang telepon hanya mendengarkan dengan tenang, sebelum akhirnya berkata dengan nada profesional, "Pimpinan kami telah mereview proposal awal dari Wijoyo Group. Beliau tertarik untuk mendengar presentasi langsung dari Pak Suryo Wijoyo. Apakah hari Jumat, pukul 2 siang, di kantor pusat Aditama Tower? Bisa?" Kalimat itu bagaikan musik terindah di telinga Pak Suryo, saat sekretarisnya menyampaikan berita itu dengan napas terengah-engah. Harapan yang nyaris padam kini berkobar dahsyat. Ia berhasil. Ia mendapatkan tiket emas itu. Seketika, ia merasa seperti mendapatkan kembali kekuatannya. Ia langsung memerintahkan seluruh timnya untuk bekerja siang dan malam, mempersiapkan data, market proyek, dan slide presentasi yang paling sempurna. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam benaknya, ia sudah menyusun strategi. Ia akan bersikap serendah hati mungkin, memuji kejeniusan sang investor muda, dan memaparkan potensi keuntungan proyeknya dengan angka-angka yang paling menggiurkan. Ia membayangkan akan menjabat tangan seorang pemuda kaya raya yang angkuh, mungkin akan sedikit direndahkan, tapi ia rela menelan semua itu demi mendapatkan dana segar. Selama 3 hari 3 malam, Pak Suryo tidak tidur nyenyak, bukan lagi karena mimpi buruk, tapi karena adrenalin dan antisipasi. Ia sedang bersiap untuk menghadapi pertemuan paling penting dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya sedang berjalan lurus memasuki panggung pertunjukan yang telah disiapkan dengan sangat rapi untuknya. Hari Jumat akhirnya tiba. Langit Jakarta tampak cerah, namun bagi keluarga Wijoyo, udara di dalam mobil sedan mewah mereka terasa berat dan penuh ketegangan. Pak Suryo duduk di kursi penumpang depan, mengenakan setelan jas termahalnya yang sudah terasa sedikit longgar di badannya yang menyusut karena stres. Ia memegang sebuah tas kulit berisi laptop dan dokumen-dokumen presentasi, memeluknya erat seolah itu adalah pelampung terakhirnya. Wajahnya pucat dan ia terus-menerus merapikan dasinya yang terasa mencekik leher. Pria yang biasanya menyetir dengan angkuh, kini memilih untuk menggunakan jasa sopir. Tangannya terlalu gemetar untuk memegang kemudi. Di kursi belakang, Bu Ratna duduk dalam diam, jemarinya saling bertautan di pangkuannya. Ia terus melafalkan doa dalam hati, berharap semua akan baik-baik saja. Di sampingnya, Siska duduk dengan tatapan kosong memandang keluar jendela. Ayahnya memaksanya ikut dengan alasan yang dibuat-buat, agar investor melihat bahwa bisnis ini adalah untuk masa depan keluarga. Namun Siska tahu alasan sebenarnya. Ayahnya butuh dukungan moral, dan mungkin, ia ingin Siska melihat sendiri seperti apa standar kesuksesan yang sesungguhnya. Siska hanya bisa pasrah, hatinya diliputi firasat aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Mobil mereka melaju, meninggalkan kawasan perumahan mereka yang mewah, menuju jantung distrik bisnis paling elit di Jakarta, Sudirman Central Business District atau SCBD. Semakin dekat mereka ke tujuan, gedung-gedung pencakar langit mulai mengepung mereka, masing-masing seolah berlomba memamerkan kemegahan arsitekturnya. Namun,
Semua kemegahan itu seolah memudar saat mobil mereka berbelok memasuki gerbang utama Aditama Tower. Napas mereka tertahan. Di hadapan mereka, menjulang sebuah menara kaca berwarna biru gelap yang puncaknya seolah menembus awan. Desainnya ultramodern, tajam, dan begitu elegan, membuat gedung-gedung lain di sekitarnya tampak usang dan ketinggalan zaman. Ini bukan sekadar gedung kantor, ini adalah sebuah monumen kekuasaan yang memancarkan aura kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. Logo, AG, Aditama Group terpasang anggun di puncaknya, berkilauan di bawah sinar matahari siang. Sopir mereka tampak gugup saat melewati pos keamanan yang dijaga oleh petugas berwajah tegas dengan seragam yang lebih mirip pasukan pengamanan khusus daripada satpam biasa. Setelah melewati pemeriksaan yang ketat, mobil mereka diarahkan menuju lobi utama. Pak Suryo menelan ludah. Lobi kantornya sendiri yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti pos satpam jika dibandingkan dengan apa yang ia lihat. Saat mereka melangkah keluar dari mobil, seorang wanita muda yang sangat anggun dan profesional, mengenakan setelan kerja yang sempurna, sudah menunggu mereka. Selamat siang, Bapak Suryo Wijoyo beserta keluarga. Saya asisten pribadi pimpinan. Mari, silakan ikuti saya, sapanya dengan senyum ramah namun efisien. Mereka berjalan melintasi lobi yang luasnya mungkin setara dengan sebuah ballroom hotel. Lantainya terbuat dari marmer hitam tanpa celah, dindingnya dilapisi panel kayu eksotis, dan di tengahnya terdapat sebuah instalasi seni modern yang artistik. Puluhan karyawan berlalu lalang dengan langkah cepat dan penuh percaya diri, semuanya mengenakan pakaian kerja terbaik. Atmosfer di tempat itu adalah perpaduan antara kesibukan tingkat tinggi, profesionalisme, dan kemewahan absolut. Pak Suryo merasa semakin kecil dan tidak berarti. Semua kesombongan yang pernah ia miliki seolah menguap di udara. Ia merasa seperti seorang rakyat jelata yang baru saja diizinkan masuk ke dalam istana kaisar. Wanita itu mengantar mereka ke sebuah lift khusus yang terpisah dari lift karyawan. Lift pribadi. Saat pintunya terbuka, bagian dalamnya dilapisi kulit dan kayu yang mewah. Pimpinan sudah menunggu Anda di ruang dewan direksi, di lantai teratas, ujar sang asisten sambil menekan sebuah tombol dengan simbol mahkota. Pintu lift tertutup tanpa suara, dan bergerak naik dengan kecepatan luar biasa namun nyaris tak terasa. Jantung Pak Suryo berdebar semakin kencang. Dalam hitungan detik, ia akan bertemu dengan sang dewa penyelamat, sang raja otomotif misterius. Perjalanan menuju puncak menara ini terasa seperti perjalanan menuju penghakimannya sendiri. Suara lembut lift yang tiba di tujuannya terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mencekam. Saat pintu lift berbahan baja poles itu terbuka tanpa suara, pemandangan yang tersaji di hadapan keluarga Wijoyo membuat napas mereka tercekat di tenggorokan. Mereka tidak melangkah ke sebuah lobi atau ruang tunggu, melainkan langsung ke dalam sebuah ruangan maha luas yang tampaknya menempati seluruh lantai teratas gedung itu. Di sebelah kanan dan kiri mereka, dinding kaca raksasa membentang dari lantai hingga langit-langit, menyajikan pemandangan panorama kota Jakarta yang tak terhalang dari ketinggian yang memusingkan. Gedung-gedung pencakar langit lainnya yang tadinya terlihat menjulang, kini tampak seperti miniatur dari atas sini. Di tengah ruangan, berdiri sebuah meja rapat yang luar biasa panjang, terbuat dari satu lempengan kayu solid utuh yang dipernis hingga mengkilap seperti cermin. Belasan kursi kulit mewah berderet rapi di sisinya, kosong. Namun, perhatian mereka semua tersedot ke satu titik, ke ujung meja rapat itu. Di sana, di sebuah kursi CEO yang megah dengan sandaran tinggi yang membelakangi mereka, duduk seorang pria. Mereka hanya bisa melihat siluet punggungnya yang tegap, terbalut setelan jas berwarna biru gelap yang dijahit sempurna mengikuti lekuk tubuhnya. Satu tangannya bertumpu santai di sandaran kursi, sementara kepalanya sedikit menoleh, menatap keagungan kota yang terhampar di bawah kakinya. Bahkan dari belakang pun, sosok itu memancarkan aura kekuasaan mutlak yang begitu kuat, seolah seluruh kota Jakarta berada dalam genggamannya. Silakan duduk, Bapak, Ibu. Suara sang asisten pribadi memecah keheningan, membimbing mereka ke kursi tamu yang telah disiapkan di hadapan kursi utama itu. Kaki Pak Suryo terasa seperti jeli saat ia melangkah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bu Ratna melangkah ragu-ragu, memegang lengan suaminya untuk mencari kekuatan. Sementara Siska, jantungnya berdebar tak karuan. Ada sesuatu yang terasa familiar dari siluet itu,
sebuah firasat yang membuatnya gelisah sekaligus penasaran. Mereka bertiga duduk dengan kaku. Suasana begitu hening, mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Pak Suryo sudah menyiapkan kalimat pembuka yang penuh sanjungan, namun semua kata-kata itu lenyap dari benaknya. Ia hanya bisa menatap punggung kursi itu dengan tatapan seorang pesakitan yang menunggu vonis dari hakimnya. Dan saat itulah, kursi CEO yang megah itu, kursi yang menjadi pusat kekuasaan di ruangan itu, mulai berputar. Sangat perlahan. Tanpa suara, dengan gerakan yang halus dan penuh perhitungan, seolah sang pemilik kursi ingin menikmati setiap detik dari momen ini. Pertama, yang terlihat adalah ujung sepatu pantofel kulit Italia yang berkilat sempurna. Lalu lutut yang terbalut celana bahan yang mahal. Kemudian tangan yang mengenakan jam tangan mewah yang familiar. Dunia Pak Suryo berhenti berputar. Wajahnya yang tadinya pucat pasi kini berubah menjadi seputih kertas. Matanya membelalak tak percaya, pupilnya mengecil. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada suara yang mampu keluar. Bu Ratna terkesiap, napasnya tertahan. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar hebat saat isak tangis yang tertahan mencekik tenggorokannya. Dan Siska, jantungnya seolah berhenti berdetak untuk sesaat, sebelum kemudian berpacu 100 kali lebih cepat. Tapi bukan karena keterkejutan yang sama dengan orang tuanya, melainkan karena badai kebingungan, kelegaan, dan pemahaman yang datang menghantamnya serempak. Janji Raffi di telepon malam itu terngiang kembali di kepalanya. Apapun yang kamu lihat atau dengar nanti, aku mohon, pegang erat kepercayaanmu padaku. Kursi itu telah berhenti berputar. Wajah yang kini menatap mereka dengan tatapan yang tenang, dingin, dan penuh kendali, adalah wajah yang sangat mereka kenal. Itu adalah Raffi. Bukan Raffi sang kurir dengan jaket lusuh, wajah kusam, dan senyum yang sedikit canggung. Bukan. Ini adalah Raffi Aditama, dengan rambut yang tertata sempurna, rahang yang tegas, dan sorot mata seorang pemimpin yang tajam. Pria yang sama, namun berasal dari semesta yang sama sekali berbeda. Sambaran petir di siang bolong tidak akan mampu menandingi guncangan yang dirasakan keluarga Wijoyo pada saat itu. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bersuara. Ruangan Dewan Direksi yang megah di puncak Jakarta itu seolah berubah menjadi sebuah diorama beku, mengabadikan momen surreal yang sedang terjadi. Pak Suryo, Bu Ratna, dan Siska terpaku di kursi mereka. Sementara di seberang meja, Raffi Aditama duduk dengan ketenangan seorang raja di singgasananya. Ia tidak tersenyum. Tidak pula menunjukkan kemarahan. Wajahnya hanya memancarkan ekspresi datar yang sulit dibaca. Namun sorot matanya menyimpan segalanya. Ada kekecewaan, ada ketegasan, dan ada kekuatan yang selama ini ia sembunyikan dengan begitu rapat. Waktu seolah merangkak. Detik terasa seperti menit. Pak Suryo mencoba membuka mulutnya untuk bicara, namun yang keluar hanyalah suara gemeretak gigi yang beradu. Otaknya yang biasa bekerja cepat untuk menghitung untung rugi, kini lumpuh total. Ia mencoba mencari secercah logika dalam pemandangan di hadapannya. Kurir dekil yang ia hina, pemuda pengendara motor yang ia caci maki, kini duduk di kursi CEO Aditama Group, di menara yang menjadi simbol kekuasaan finansial di ibu kota. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Ia pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Bu Ratna adalah yang pertama kali mengeluarkan suara. Bukan kata-kata, melainkan isak tangis yang tertahan, suara rintihan penuh penyesalan yang akhirnya lolos dari bibirnya. Ia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap wajah Raffi, tak sanggup pula menatap wajah suaminya yang telah membeku menjadi patung penderitaan. Di tengah kebekuan itu, Siska perlahan bangkit dari kursinya. Langkahnya sedikit goyah, namun ia berjalan perlahan mendekati meja raksasa itu. Matanya tak pernah lepas dari Raffi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pemahaman, kebanggaan, dan cinta yang meluap-luap. Ia kini mengerti segalanya. Sandiwara melelahkan itu, peran sebagai kurir, semua itu adalah ujian. Bukan ujian untuk Raffi, melainkan ujian untuk keluarganya. Dan mereka telah gagal total. Akhirnya, Raffi bergerak. Ia mengambil gelas kristal berisi air di hadapannya, memutarnya perlahan di tangannya. Gerakan kecil itu sudah cukup untuk memecah mantra keheningan.
Ia kemudian menatap lurus ke arah Pak Suryo. Dan saat ia bicara, suaranya terdengar tenang, jernih, dan tanpa emosi. Namun setiap kata yang keluar terasa lebih tajam dari pisau bedah, mengiris langsung ke jantung kesombongan Pak Suryo. "Selamat siang, Pak Suryo," ucap Raffi, memulai percakapan. "Terima kasih sudah bersedia datang. Saya dengar, Wijoyo Group sedang menghadapi sedikit masalah." Nada suaranya begitu sopan, begitu profesional. Namun bagi Pak Suryo, sapaan itu terdengar seperti guntur di siang bolong. Ia masih belum mampu menjawab. Raffi melanjutkan, masih dengan nada yang sama. "Saya sudah mempelajari proposal Anda. Proyek yang sangat ambisius. Sayang sekali harus terhenti karena masalah pendanaan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum melanjutkan ke pukulan berikutnya. "Dulu, Bapak pernah bilang kepada saya, bahwa cinta saja tidak cukup untuk membayar tagihan. Dan Bapak benar. Untuk proyek sebesar ini, memang dibutuhkan lebih dari sekadar niat baik." Raffi perlahan berdiri dari kursinya. Ia berjalan santai ke arah dinding kaca, membelakangi mereka sejenak, persis seperti posisi saat mereka pertama kali masuk. "Bapak juga pernah bilang," lanjutnya sambil menatap Cakrawala, "bahwa standar keluarga Wijoyo adalah 4 roda yang melambangkan kehormatan." Dan kemudian, ia berbalik, menatap langsung ke wajah Pak Suryo yang sudah pucat pasi. "Sekarang, saya yang akan memberikan standar saya." Momen itu adalah puncak dari segalanya. Kursi itu telah berputar sepenuhnya, tidak hanya secara fisik, tapi juga memutarbalikan seluruh tatanan dunia yang selama ini dikenal oleh keluarga Wijoyo. Sang hakim telah mengetuk palunya, dan persidangan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kalimat terakhir Raffi, "Sekarang, saya yang akan memberikan standar saya," menggantung di udara yang dingin dan tipis di puncak Aditama Tower. Itu bukanlah sebuah ancaman, bukan pula gertakan. Itu adalah sebuah pernyataan fakta, diucapkan dengan ketenangan absolut oleh seseorang yang memegang semua kartu di tangannya. Raffi berjalan perlahan kembali ke kursinya, namun ia tidak duduk. Ia hanya berdiri di belakangnya, kedua tangannya bertumpu di sandaran kursi, menatap Pak Suryo seolah sedang mengamati spesimen langka di bawah mikroskop. "Bapak tahu," Raffi memulai lagi, suaranya tetap tenang, "selama bertahun-tahun, saya hidup dalam 2 dunia. Di satu sisi, ada Raffi Aditama, CEO yang Bapak lihat sekarang. Seseorang yang hidupnya dikelilingi oleh angka, rapat, dan kemewahan. Tapi saya muak dengan dunia itu. Saya lelah dengan orang-orang yang mendekati saya hanya karena nama belakang dan saldo rekening saya." Ia berhenti, matanya beralih sejenak ke arah Siska, dan tatapannya melembut untuk sepersekian detik. "Maka, saya menciptakan dunia yang lain. Dunia Raffi si staf administrasi, pengendara motor. Sebuah penyamaran, sebuah filter, untuk menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, ketulusan. Saya ingin mencari seorang wanita yang bisa mencintai saya saat saya tidak punya apa-apa, yang bisa melihat hati saya di balik kemeja sederhana saya. Dan saya menemukannya pada putri Bapak." Pandangannya kembali menajam ke arah Pak Suryo. "Siska tidak pernah sekalipun bertanya tentang pekerjaan saya, apalagi gaji saya. Dia bahagia makan di warung tenda. Dia bahagia berjalan kaki di trotoar. Kebahagiaannya nyata. Cintanya murni. Itulah harta karun yang saya cari seumur hidup saya." Setiap kata yang diucapkan Raffi adalah belati tak kasat mata yang menusuk langsung ke jantung Pak Suryo. Semua hinaan yang pernah ia lontarkan, kini berbalik menjadi bumerang yang menghantam wajahnya sendiri. Ia telah gagal total dalam menilai karakter seorang manusia. "Lalu," lanjut Raffi, "saya datang ke rumah Bapak, membawa niat paling tulus yang pernah saya miliki. Dan apa yang saya dapatkan? Hinaan. Bapak mengukur nilai seorang pria dari merek mobil yang ia kendarai. Bapak menertawakan motor saya, menertawakan pekerjaan saya, menertawakan perjuangan saya yang sebenarnya tidak pernah ada." Raffi kini berjalan perlahan mengitari meja, mendekati posisi Pak Suryo yang masih membeku. "Bapak ingin saya punya mobil Eropa untuk mendapatkan restu? Sebuah syarat yang Bapak pikir mustahil bagi saya." Ia berhenti tepat di samping Pak Suryo, mencondongkan tubuhnya sedikit,
dan berbisik dengan suara yang hanya cukup untuk didengar oleh mereka di ruangan itu. Bagaimana kalau begini, Pak Suryo? Saya akan danai penuh proyek apartemen Bapak. Saya akan selamatkan Wijoyo Group dari jurang kebangkrutan. Semua utang Bapak akan saya lunasi. Mata Pak Suryo melebar. Secercah harapan gila sempat menyala. Tapi, Raffi melanjutkan dengan nada dingin, itu juga ada syaratnya. Raffi menegakkan tubuhnya kembali, memasukkan satu tangannya ke saku celananya dengan santai, dan berkata dengan nada yang seolah sedang membahas cuaca. Oh ya, di basement gedung ini, ada beberapa mobil Eropa seri terbaru yang baru saja datang. Mercedes, BMW, Audi, pilih saja. Bapak bisa pilih satu, model apapun yang Bapak suka, sebagai hadiah dari saya. Ia berhenti, menatap lurus ke dalam mata Pak Suryo yang kini dipenuhi kengerian. Jika Raffi menyelesaikan kalimatnya, Bapak merestui hubungan saya dengan Siska. Sekarang juga. Jep. Itulah tamparannya. Bukan tamparan fisik, tapi tamparan verbal yang 1000 kali lebih menyakitkan. Sebuah tamparan yang menggunakan kata-kata, syarat, dan kesombongan Pak Suryo sendiri sebagai senjatanya. Raffi tidak hanya membalikkan keadaan, ia telah menghancurkan seluruh benteng harga diri dan martabat yang selama ini dibanggakan oleh Pak Suryo, menggunakan batu bata yang disusun oleh Pak Suryo sendiri. Dunia seorang Suryo Wijoyo, pada detik itu juga, hancur lebur tak bersisa. Gema dari ucapan Raffi, tawaran untuk menyelamatkan segalanya yang ditukar dengan sebuah restu, mengisi keheningan mutlak di ruangan itu. Itu bukanlah sebuah transaksi bisnis, melainkan sebuah ultimatum moral. Dan bagi Pak Suryo, itu adalah palu godam terakhir yang menghancurkan sisa-sisa terakhir dari harga dirinya. Kekuatan seolah tersedot habis dari tubuhnya. Lututnya yang sejak tadi gemetar hebat, akhirnya tak sanggup lagi menopang berat badannya, bahkan dalam posisi duduk. Ia merosot di kursinya, kepalanya tertunduk dalam, bahunya yang dulu selalu tegap kini terkulai lemas. Pria yang dulu menatap dunia dari puncak menara gadingnya, kini tak lebih dari seorang ayah yang kalah, seorang pengusaha yang hancur, dan seorang manusia yang baru saja dipaksa bercermin pada keburukan sifatnya sendiri. Keheningan itu pecah. Bukan oleh suara Raffi, bukan pula oleh suara Siska, melainkan oleh suara tangis yang pecah dari seorang Suryo Wijoyo. Awalnya hanya sebuah isakan tertahan, namun kemudian berubah menjadi tangisan seorang pria dewasa yang menumpahkan seluruh beban, rasa malu, dan penyesalan yang menghimpit dadanya. Ia menangis bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan kehormatan di hadapan pemuda yang paling tidak pantas ia hina. Bu Ratna, yang sejak tadi hanya bisa diam dalam ketakutan, akhirnya menemukan keberaniannya. Ia bangkit, berjalan menghampiri suaminya, dan meletakkan tangannya yang gemetar di bahu Pak Suryo. Sudah, Pak, sudah cukup, bisiknya dengan suara parau. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi takut pada suaminya. Ia hanya melihat seorang pria yang butuh ditenangkan. Di tengah momen yang mengharukan itu, Siska berjalan mendekati Raffi. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sampingnya dan menggenggam erat tangan Raffi. Genggaman itu adalah sebuah pesan tanpa suara. Aku di sini, aku bersamamu, dan aku mencintaimu. Raffi membalas genggaman itu, lalu menatap Pak Suryo yang masih tertunduk. Kemarahan di hatinya telah lama sirna, berganti menjadi rasa iba. Tujuannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk memperbaiki. Pak Suryo, panggil Raffi dengan suara yang kini lebih lembut. Angkat kepala Anda. Dengan sangat perlahan, Pak Suryo mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia menatap Raffi, bukan lagi dengan pandangan merendahkan, melainkan dengan tatapan penuh penyesalan. Maafkan saya, Nak Raffi, maafkan saya. Lirihnya, kata-kata itu keluar dengan susah payah dari tenggorokannya yang tercekat. Saya telah buta. Buta oleh kesombongan, buta oleh harta. Saya telah salah menilaimu. Saya minta maaf. Itulah kata-kata yang ingin didengar Raffi. Bukan untuk memuaskan egonya, tapi sebagai tanda bahwa pelajarannya telah sampai. Raffi mengangguk pelan. Saya terima permintaan maaf Bapak. Sandiwara ini saya lakukan bukan untuk balas dendam. Saya hanya ingin Bapak mengerti
bahwa nilai seorang manusia tidak terletak pada apa yang ia kendarai atau berapa banyak uang yang ia miliki, tapi pada ketulusan hatinya. Raffi melepaskan genggaman Siska, lalu berjalan menghampiri Pak Suryo. Ia mengulurkan tangannya. Saya tidak butuh mobil Bapak sebagai hadiah. Yang saya butuhkan hanyalah restu yang tulus dari seorang ayah untuk menikahi putrinya. Melihat uluran tangan itu, Pak Suryo tertegun sejenak, sebelum akhirnya bangkit dengan sisa tenaganya dan menyambut uluran tangan itu dengan kedua tangannya. Ia menggenggamnya erat. Direstui? Tentu saja direstui, ucapnya dengan suara bergetar. Kamu lebih dari pantas untuk putri saya, Nak Raffi. Kamu adalah pria terbaik untuknya. Pada akhirnya, di puncak tertinggi Jakarta, restu itu terucap. Bukan karena todongan syarat atau tekanan bisnis, melainkan lahir dari rahim penyesalan yang mendalam dan kesadaran yang tulus. Bima dan Kirana akhirnya mendapatkan apa yang mereka perjuangkan, sebuah cinta yang direstui karena nilai-nilai yang sesungguhnya. Kisah mereka tidak berakhir di sana. Raffi, dengan kebesaran hatinya, memenuhi janjinya. Ia tidak mengambil alih Wijoyo Group, melainkan menjadi mitra strategis yang membantu membangunnya kembali dari puing-puing, dengan fondasi yang baru, integritas dan kerendahan hati. Pak Suryo pun berubah menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, belajar untuk lebih menghargai ketulusan di atas kemewahan. Dan tentu saja, Raffi dan Siska akhirnya menikah dalam sebuah perayaan yang indah, bukan yang paling mewah, tapi yang paling hangat dan penuh cinta, disaksikan oleh keluarga yang kini telah utuh kembali. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang berharga. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Karena di balik penampilan yang paling sederhana sekalipun, bisa jadi tersimpan hati yang paling mulia dan kekuatan yang tak terduga. Terima kasih telah menemani kami di Ken Arok Productions. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Sekali lagi, kita doakan bersama, semoga siapapun Anda yang menonton ini, dimanapun Anda berada, selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang sempurna, dan kebahagiaan yang tak ada habisnya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di cerita-cerita kehidupan luar biasa lainnya.